Kita mengetahui berbagai pendekatan teoretis dalam upaya mempelajari dan menjelaskan kejahatan sejak kemunculan kriminologi di abad ke-19. Saat ini kita akan membedah kriminologi realis, sebuah pendekatan yang lahir dari kebutuhan untuk membumikan studi kejahatan. Kita akan melihat bagaimana pendekatan pragmatis ini berusaha memecahkan realitas kejahatan di masyarakat melalui dua lensa besar, realisme kanan dan realisme kiri. Fokus utama kita bukan sekadar teori abstrak, melainkan bagaimana memahami masalah nyata yang dihadapi komunitas setiap harinya. Pada era 1970-an dan 1980-an, kriminologi menghadapi krisis kepercayaan. Teori-teori lama gagal menjelaskan lonjakan drastis angka kejahatan jalanan, sementara masyarakat semakin dirundung ketakutan. Pendekatan radikal masa itu sering dikritik karena meromantisasi pelaku sebagai korban sistem, yang pada akhirnya gagal memberikan solusi praktis bagi para korban yang nyata. Munculnya pesimisme dengan slogan "Nothing Works" memicu lahirnya kriminologi realis sebagai sebuah reality check. Fokusnya jelas, berhenti berteori di menara gading, dan mulai fokus pada intervensi serta solusi nyata di jalanan. Meskipun nantinya terpecah secara ideologis, seluruh kriminolog realis sepakat pada 3 prinsip dasar. Yang pertama, kejahatan adalah ancaman nyata. Ini bukan sekedar konstruksi sosial atau label, melainkan perilaku yang menghancurkan komunitas secara fisik dan mental. Yang kedua, simpati pada korban. Ketakutan masyarakat, terutama dari kelompok rentan, adalah hal yang rasional dan wajib ditanggapi serius oleh negara. Ketiga, kebijakan pragmatis. Fokus bergeser dari akar teoritis yang rumit menuju rancangan intervensi yang hemat biaya dan efektif di dunia nyata. Berangkat dari titik krisis yang sama, kriminologi realis terbelah menjadi 2 mazhab dengan diagnosis yang sangat berbeda. Realisme kiri berakar pada ideologi sosial demokrat di Inggris, dipelopori oleh George Young, dengan fokus pada keadilan sosial dan komunitas. Di sisi lain, realisme kanan berakar pada neokonservatisme Amerika dan Inggris, dipelopori oleh James Q. Wilson yang lebih menekankan pada pemeliharaan ketertiban dan penegakan hukum yang tegas. Realisme kanan menolak pandangan bahwa kemiskinan adalah penyebab tunggal kejahatan. Mereka memandang kejahatan sebagai hasil dari melemahnya kontrol sosial dan perhitungan rasional individu. Berdasarkan pemikiran Wilson dan Herrnstein, kejahatan terjadi ketika potensi keuntungan dirasa lebih berat daripada ketakutan akan hukuman dan kendali moral internal. Faktor pemicunya mencakup kurangnya sosialisasi moral, predisposisi biososial, hingga hukuman yang dianggap tidak pasti. Konsep paling berpengaruh dari realisme kanan adalah teori jendela pecah oleh Wilson dan Kaling. Premisnya sederhana. Pembiaran terhadap ketidaktertiban kecil, seperti vandalisme atau mabuk di ruang publik, mengirimkan sinyal bahwa tidak ada yang peduli. Hal ini memicu spiral kemunduran. Ketakutan warga meningkat, kontrol sosial informal runtuh karena warga menarik diri dari jalanan, dan akhirnya jalanan yang kosong diambil alih oleh kejahatan predator yang serius. Bagi realisme kanan, karena negara tidak bisa dengan mudah memperbaiki faktor biologis atau struktur keluarga, maka fokusnya harus pada kontrol perilaku secara tegas. Sebagai bentuk contohnya adalah zero tolerance policing, yaitu polisi menindak keras pelanggaran sekecil apapun untuk mencegah kejahatan besar. Kemudian target hardening, yaitu mempersempit peluang melalui pengamanan fisik,
seperti CCTV dan tata letak lingkungan yang meningkatkan risiko tertangkap bagi pelaku. Kemudian incapacitation, yaitu hukuman penjara yang pasti dan berat untuk menetralkan pelaku dari masyarakat. Sebaliknya, realisme kiri melihat kejahatan sebagai produk dari ketidaksetaraan struktural. Konsep kuncinya adalah deprivasi relatif, yaitu perasaan tidak adil saat seseorang membandingkan kondisi dirinya dengan kekayaan orang lain yang diekspos secara luas. Ditambah dengan marginalisasi, yaitu kurangnya akses politik dan ekonomi. Kelompok terpinggirkan ini akhirnya menciptakan subkultur atau norma mereka sendiri untuk mengatasi rasa frustasi tersebut, yang seringkali berujung pada tindakan kriminal. Jokyang berargumen bahwa kejahatan tidak bisa dipahami hanya dengan melihat pelakunya saja. Ia menawarkan konsep the square of crime, di mana kejahatan adalah interaksi kompleks dari 4 sudut. Yang pertama, negara atau polisi, yaitu melalui kontrol formal dan definisi hukum. Yang kedua, masyarakat, yaitu melalui kontrol informal keluarga dan toleransi lokal. Yang ketiga, pelaku, yaitu terkait motif dan dorongan struktur sosial. Dan keempat, korban, yaitu terkait risiko viktimisasi pada kelompok rentan. Mengontrol kejahatan menuntut penyelesaian masalah di setiap titik square of crime. Pendekatan militeristik dianggap tidak akan pernah cukup. Realisme kiri mendorong pemolisian demokratis, di mana polisi bertanggung jawab penuh pada komunitas lokal. Selain itu, diperlukan penggunaan survei korban lokal untuk memahami prioritas ketakutan warga secara akurat, serta kemitraan multi-agensi untuk memperbaiki akar masalah sosial, seperti perumahan dan lapangan kerja. Sekarang mari kita lihat ringkasan diagnosisnya. Mengenai aspek akar masalah, kiri melihat ketidakadilan struktur, sementara kanan melihat pilihan rasional individu. Di aspek peran polisi, kiri fokus pada transparansi dan integrasi warga, sedangkan kanan fokus pada penegakan hukum paramiliter dan zero tolerance. Kemudian di aspek kebijakan, kiri mengutamakan keadilan sosial dan inklusi ekonomi, sedangkan kanan mengutamakan hukuman pasti dan pengerasan target. Pendekatan realisme kanan menghadapi kritik tajam karena fokusnya yang dianggap terlalu sempit pada kejahatan jalanan. Mereka dituduh mengabaikan white collar crime atau kejahatan korporat yang kerugian finansialnya jauh lebih masif. Selain itu, kebijakan ini berisiko menimbulkan efek displacement, di mana aktivitas kriminal hanya pindah ke wilayah miskin yang tidak mampu melakukan pengamanan, serta memicu demonisasi terhadap kelas bawah melalui mentalitas us versus them. Realisme kiri pun tidak luput dari kritik. Mereka dianggap terlalu mudah menerima definisi kejahatan versi negara dan gagal menyoroti kejahatan negara secara tajam. Ketergantungan yang tinggi pada survei korban juga dianggap berisiko membesar-besarkan ketakutan irasional warga. Terakhir, ada anggapan bahwa mereka melakukan oversimplifikasi terhadap komunitas, yaitu dengan naif mengasumsikan bahwa komunitas selalu harmonis dan ingin berpartisipasi dalam pemolisian. Meskipun berbeda, elemen dari kedua mazhab ini kini digunakan secara hibrida dalam kebijakan berbasis bukti di seluruh dunia. Dari warisan kanan, kita mengadopsi desain tata kota aman seperti CCTV dan kepolisian prediktif. Dari warisan kiri, kita belajar pentingnya kemitraan multiagensi, serta fokus pada pemulihan dan suara korban. Inilah yang membentuk wajah kriminologi administratif modern. Sebagai penutup, kriminologi realis telah berhasil menarik studi kejahatan
keluar dari teori abstrak menuju realitas kotor di jalanan. Realisme kanan mengingatkan kita pada pentingnya ketertiban dan kontrol. Sebaliknya, realisme kiri menekankan pada penyembuhan struktur masyarakat melalui keadilan. Kebijakan kriminal yang sukses menuntut keseimbangan antara penegakan hukum yang pragmatis dan pemahaman empatik terhadap ketidaksetaraan struktural.